Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang bukti keberadaan jiwa secara ilmiah. Jiwa adalah bagian bukan jasmani atau fisik seseorang yang menyebabkan seseorang hidup. Bukti keberadaan jiwa terdapat pada Al-Quran, Surat Asy-Syams ayat 7-9. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya kedurhakaannya dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntung siapa yang mensucikannya. Berdasarkan hadis riwayat Sunan Abu Daud nomor hadis 1324 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 hal, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar. Keberadaan jiwa adalah salah satu pertanyaan terpenting dalam kehidupan. Meskipun agama terus-menerus membicarakan keberadaannya, bagaimana kita tahu apakah jiwa benar-benar ada? Jiwa sering diperlakukan sebagai persamaan dari pikiran. Segala sesuatu yang dapat diketahui tentang jiwa dianggap dapat dipelajari dengan mempelajari fungsi otak. Secara tradisional, sains telah mengabaikan jiwa sebagai objek kepercayaan manusia. Istilah kehidupan dan kematian hanya dianggap tidak lebih dari kehidupan biologis dan kematian biologis. Dikarenakan jiwa secara kasat mata tidak bisa terlihat, maka kita akan mencoba menelusuri dari tubuh. Sekarang mari kita mulai dengan ilmu biologi, yaitu anatomi tubuh manusia. Kita akan mencoba dari bagian tubuh yang paling luar, yaitu kulit. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh. Untuk manusia dewasa, rata-rata kulit memiliki luas permukaan antara 1,5 sampai 2 meter persegi. Sebagian besar tebalnya antara 2 sampai 3 mm. Kulit manusia terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan epidermis disebut juga kulit ari, adalah lapisan luar kulit yang tipis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit yang memiliki fungsi utama sebagai penghalang fisik yang pertama antara tubuh manusia dan lingkungan eksternal. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada bagian tubuh. Bagian yang paling tebal berukuran 1 mm, misalnya pada telapak kaki dan telapak tangan. Sedangkan lapisan yang tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Ukuran 1 mm masih bisa kita lihat tandanya pada penggaris biasa. Sedangkan 0,1 mm atau 1/10 mili sudah tidak bisa kita lihat tandanya pada penggaris biasa. Lapisan epidermis atau kulit ari yang paling luar disebut lapisan tanduk, merupakan lapisan mati, sehingga mudah mengelupas. Di bawah lapisan tanduk disebut lapisan Malpighi, terdiri dari beberapa lapisan, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, yaitu hanya pada kulit tebal, dan stratum corneum. Secara umum, stratum corneum mengandung 15-20 lapisan korneosit.
Stratum corneum memiliki ketebalan antara 10 sampai 40 mikrometer. Ukuran mikrometer adalah satuan ukuran standar internasional untuk panjang, yang sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter, atau 1/1000 meter, atau 1/1000 milimeter, atau 0,001 milimeter. Dan alat pengukurnya menggunakan mikrometer skrup. Ukuran korneosit berdiameter sekitar 30-50 mikrometer dan tebal 1 mikrometer. Korneosit merupakan sel dengan protein yang tinggi dan rendah lemak. Sel tersebut dikelilingi oleh tumpukan lapisan lemak. Protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Berdasarkan ukuran fisik, protein diklasifikasikan sebagai nanopartikel antara 1 sampai 100 nanometer. Nanometer adalah sebuah ukuran panjang yang sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 atau 1/1000 meter. Alat pengukurnya menggunakan mikroskop nano. Ada sekitar 200.000 protein unik dalam tubuh manusia. Salah satu protein yang menyusun tubuh manusia disebut kolagen. Kolagen merupakan protein yang menyusun tulang, gigi, sendi, otot, dan kulit. Keberadaannya adalah kurang lebih mencapai 30% dari seluruh protein yang terdapat dalam tubuh. Kolagen yang merupakan salah satu protein tersusun atau terbentuk dari molekul asam amino. Molekul asam amino panjangnya masing-masing bervariasi dari 0,4 hingga 1 nanometer. Ada 20 jenis molekul asam amino yang menjadi komponen penyusun protein dalam tubuh. Salah satu molekul asam amino yang menyusun kolagen dinamakan lisin. Molekul lisin atau lisina memiliki rumus kimia C6H14N2O2. Tidak hanya protein saja yang terdiri atas molekul-molekul. Seluruh tubuh kita merupakan kumpulan molekul. Begitupun benda-benda di sekitar kita. Sekarang kita memasuki pelajaran kimia. Molekul sederhananya adalah 2 atau lebih atom yang saling terikat bersama dan diikat oleh ikatan kimia. Contohnya, molekul oksigen yang memiliki simbol kimia O2. Sedangkan atom adalah unit dasar dari materi. Ini adalah struktur paling kecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimiawi unsur tersebut. Contohnya, atom oksigen yang memiliki simbol kimia O. Atom terdiri dari 3 partikel subatomik, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton memiliki muatan positif, neutron tidak memiliki muatan atau netral, sedangkan elektron memiliki muatan negatif. Proton dan neutron terletak di inti atom yang padat, sementara elektron mengorbit inti dalam kulit elektron yang berbeda-beda. Besar atom dapat diketahui dari jari-jari atau radius atom, yaitu setengah dari diameter atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Biasanya jarak tersebut diukur dalam satuan pikometer atau Armstrong.
Ukuran jari-jari atom oksigen berdasarkan hasil pengukuran adalah 48 pikometer. 1 pikometer sama dengan 1/1 triliun meter, atau 1 kali 10 pangkat min 12 meter. Untuk mengukur skala pikometer menggunakan mikroskop elektron. Sekarang kita memasuki ilmu mekanika kuantum. Sebuah atom oksigen terdiri atas 8 buah proton dan 8 buah neutron dalam inti atomnya. Ada 8 elektron yang beredar mengelilingi inti atomnya. Radius proton adalah 0,8751 femtometer. Radius neutron adalah 0,8 femtometer. Femtometer merupakan ukuran standar internasional untuk panjang yang sama dengan 10 pangkat min 15 meter atau 1/1000 pikometer. Dari semua partikel subatom ini, elektron adalah yang paling ringan dengan massa sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg dan mempunyai muatan negatif. Ukuran elektron sangatlah kecil, sedemikian tiada teknik pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur ukurannya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengkonversikan ukuran-ukuran yang sangat kecil tersebut ke dalam ukuran yang biasa sehari-hari kita lihat, agar bisa dipahami. Misalkan radius neutron, kita coba perbesar sebesar radius bola basket. Pertama-tama kita akan mencoba mencari radius bola basket. Ukuran bola basket dengan keliling 78 cm didapat radius sebesar 12,42 cm atau 0,1242 meter. Lalu kita samakan satuan antara radius neutron dengan radius atom oksigen. Atom oksigen dengan neutron yang beradius 0,8 femtometer memiliki radius dari orbital ke elektron dengan jarak 48 pikometer atau 48.000 femtometer. Selanjutnya kita akan mencari tahu jarak antara inti atom ke elektron pada orbital terluar dengan melakukan perbandingan radius neutron yang diperbesar sebesar bola basket. Maka jarak dari inti atom ke elektron didapat 7.452 meter atau sama dengan 7,452 km. Sebagai ilustrasi, jika atom oksigen diperbesar dengan patokan neutron yang diperbesar sebesar bola basket, maka terdapat 8 buah bola basket proton yang berdekatan dengan 8 buah bola basket neutron yang berada pada inti atom dan dikelilingi oleh 8 buah elektron. Posisi orbital terluar elektron tersebut sekitar 7,452 km dari inti tersebut. Sebetulnya itu jarak yang sangat jauh. Tentunya jarak tersebut berbeda-beda untuk setiap atom. Jadi yang kita lihat pada gambar atom yang ada di sekolah hanyalah modelnya saja. Kenyataannya, jarak antara inti atom ke elektron terluar adalah sangat jauh. Pertanyaan yang paling penting, apa yang ada pada jarak yang jauh tersebut? Apakah hanya ruang kosong? Ada yang berpendapat pada jarak tersebut terdapat awan elektron. Awan elektron adalah cara informal untuk menggambarkan orbital atom. Awan elektron sebenarnya bukanlah sesuatu. Model awan elektron mengatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui secara pasti di mana sebuah elektron berada pada waktu tertentu. Namun, elektron tersebut lebih cenderung berada di area tertentu. Daerah-daerah ini ditentukan oleh orbital.
Orbital ditentukan oleh kulit dan suborbital. Model awan elektron dikembangkan pada tahun 1926 oleh Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg. Model tersebut adalah cara untuk membantu memvisualisasikan posisi elektron yang paling mungkin dalam suatu atom. Model awan elektron merupakan model untuk memvisualisasikan atom yang lebih update dibandingkan model atom sebelumnya, yaitu model Bohr. Model Bohr adalah model atom yang diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Model ini menggambarkan atom dengan sebuah inti yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkuler, mirip sistem tata surya. Jadi di antara inti atom sampai orbitar terluar elektron, sebenarnya tidak ada awan elektron atau lintasan model Bohr, karena keduanya hanyalah untuk memvisualisasikan posisi elektron. Sebenarnya, di antara inti atom ke elektron tersebut, hanya ada gaya elektromagnetik. Dalam sebuah atom, sebuah elektron tertarik ke inti atom melalui gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik adalah gaya yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik terhadap partikel-partikel bermuatan listrik. Kita coba hitung berapa persen perbandingan gaya elektromagnetik terhadap atom oksigen. Tentunya dengan ilustrasi agar mudah dipahami. Maka jarak tersebut didapat 99,721%. Jadi, atom oksigen 99,721% isinya adalah gaya elektromagnetik. Hampir 99% dari massa tubuh manusia tersusun oleh 6 unsur: oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Hanya sekitar 0,85% yang disusun oleh 5 unsur lainnya, yaitu kalium, belerang, natrium, klorin, dan magnesium. Ke-11 unsur tersebut diperlukan untuk hidup. Semua unsur-unsur tersebut merupakan molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom yang pastinya hampir seluruhnya gaya elektromagnetik. Dengan kata lain, sebagian besar atau sekitar 99% lebih dari tubuh kita adalah gaya elektromagnetik. Memang terdengar aneh. Bagaimana kita menyentuh benda padat? Kenapa sesuatu terlihat padat? Apakah gaya elektromagnetik tersebut adalah jiwa? Atau jiwalah yang menggerakkan gaya elektromagnetik tersebut? Atau bahkan jiwa sesuatu yang lebih dari itu? Dan mungkin banyak pertanyaan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Quote kali ini, mengejar kepuasan materi memang penting, tetapi jangan sampai mengabaikan ketenangan jiwa. Sebagai catatan, konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silakan kalau ada yang mau menulis komentar atau saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.